Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video ini rematch dari video yang sebelumnya ya, kiri kanan kanan satu. Di video sebelumnya kan juga di hari yang sama kita main. Video yang pertama yang bahas mengenai kaos ya. Sekarang aku sama Satrio sama-sama merah. Jadi kita seragam bener. Tapi lawan kita masih beda seragamnya, warnanya. Harusnya ya boleh-boleh aja sih. Pokoknya kan beda eh, sama seragam kita. Di video sebelumnya aku bilang nggak boleh kaos warna putih, tapi kemarin kok yang dari Jepang itu warna kaosnya kok putih ya, aku nggak ngerti kok boleh. Ada peraturan yang bilang nggak boleh, tapi kok ternyata waktu main kok boleh. Apa peraturannya diganti ya nggak ngerti. Oke, di video ini aku ingin bahas mengenai pemain kidal dan pemain kanan. Ya kita sering ini ya lihat permainan kalau atlet itu ada yang misalkan mix double-nya Korea itu kidal juga partneran sama kidal. Tapi ada juga yang kidal partneran sama yang normal atau yang pemain kanan. Kemarin itu aku main lawan engkau. Jadi belum dibilang om-om ya, soalnya usianya mungkin sama aku selisih 8 atau 10 tahunan lah. Jadi nggak terlalu tua banget. Eh di ya kemarin tuh aku kalah sih. Kemarin habis main karena aku baru kenal mereka. Salah satu ngampirin aku katanya main lagi yuk, terus tapi aku waktu itu udah capek sih, sudah jamnya pulang. Terus dia bilang kalau main sama kidal atau lawan orang kidal kok beda ya katanya. Ada beberapa mungkin beberapa ini ya tempat yang mungkin biasanya orang kanan nggak bisa ngembaliin atau kesulitan, tapi karena kidal jadinya menurut mereka berbeda ya, mungkin karena dalam grup mereka nggak ada orang yang kidal, jadi nggak pernah musuhan sama orang kidal. Nah aku sendiri kan kidal dan aku ini termasuk minoritas ya, kebanyakan pemain badminton ya nggak usah pemain lah, kebanyakan orang apalagi di Indonesia itu kebanyakan kan kanan ya. Soalnya kalau dulu tuh zamanku masih SD gitu, kalau ada orang yang kidal itu biasanya dipaksa untuk jadi kanan. Soalnya kalau nulis pakai tangan yang baik gitu. Jadi ya aku termasuk orang yang nggak baik soalnya pakai tangan kiri. Ya dulu waktu aku sekolah sih sering dibuat bahan olok-olok ya. Soalnya nulis kok pakai tangan yang dibuat cebok katanya. Kata teman-teman gitu. Nah, kok tahu kamu kalau aku cebok pakai tangan kiri, kok nggak pakai tangan kanan yang buat salaman sama kamu, ayo. Tapi biasanya aku jawab, aku cebok pakai tisu kok nggak pakai tangan. Oke, jadi kalau aku kan kidal biasanya itu main sama orang yang kanan. Salah satu dari kita biasanya kan kanan gitu. Tapi kebetulan di grupku yang ini kan ada Satrio, jadi ada pemain kidal lainnya. Jadi kita bisa kiri-kiri, dan ini grup ini termasuk unik sih karena ada pemain kidalnya. Selain aku dan Satrio ada lagi yang masih SMP namanya Yosef. Jadi ada 3 yang kidal. Padahal biasanya kan kekurangan orang kidal ya kalau di grup badminton. Kebanyakan orang kanan semua. Nah aku juga terbiasa sih kalau partneran sama orang yang kanan. Aku harus cover di mana, sisi-sisi mana yang aku harus lebih banyak cover. Terus ya seperti itulah, aku kadang tahu kok oh yang temanku
biasanya kesulitan ngambil kayak misalnya backhand gitu. Aku kan lebih gampang soalnya aku pakai forehand. Tapi kalau kiri sama kanan partneran itu kendalanya juga waktu di tengah-tengah. Kalau aku jaga yang kanan kan sama lawan ditaruh tengah, aku pakai forehand, sedangkan temenku juga pakai forehand. Nah, itu kita bingung. Padahal aturannya ini aturan yang nggak tertulis ya. Aturannya itu sebenarnya kalau dikasih di tengah yang ngambil tuh yang pakai forehand. Tapi karena sama-sama forehand ya, jadi bingung siapa yang ngambil ya. Sebenarnya kalau aku partneran sama yang kanan juga kesulitannya di situ sih. Cuman kebalik, kalau misalkan aku di kiri, partnerku di kanan, waktu dikasih di tengah-tengah, itu kan aku ngambilnya pakai backhand, tapi temenku juga pakai backhand. Nah itu bingung, siapa yang ngambil soalnya kan nggak ada yang forehand. Nah ya yang bisa ambil aja yang memaksa harus ngambil yang di tengah. Apa sih keunggulan dan kelemahannya eh, pemain kidal? Ya aku rasa nggak ada ya. Itu sama aja sama orang yang kanan. Kalau kita rajin latihan secara teknik dan footwork ya sama aja sih. Cuman perbedaannya ya kaki raketnya kaki kiri. Kalau pemain kanan ya kaki raketnya itu kaki kanan. Ya udah gitu aja. Cuman kemarin tuh sempat dibahas sih sama komentator di BWF. Kalau orang yang main pakai tangan kiri itu katanya smash-nya lebih keras. Tapi sekarang udah nggak terbukti ya, soalnya smash tercepat menurut rekor dunia sih bukan dari orang kidal, dari orang kanan malah. Dan itu katanya sih ada hubungan dengan caranya naruh bulu di shuttlecock itu kan ada susunannya kan bulunya agak miring-miring ya. Itu katanya kalau pukulan dari orang kidal jadi searah sama eh, ini apa sirip atau bulu penataan bulunya di shuttlecock makanya muternya itu jadi lebih cepat. Nah, kayaknya ternyata ya secara teori gitu tapi pada kenyataannya rekornya tidak dipegang oleh orang kidal. Jadi itu ya cuman sekedar teori aja. Tapi karena ini ya kebanyakan orang merasa kalau punya temen orang kidal tuh merasa ada yang aneh atau mungkin eh, ada yang bilang lebih cerdas tapi menurutku ya sama aja sih. Mungkin karena kita itu dipaksa kidal ya, orang kidal itu dipaksa untuk pakai barang-barang yang sebenarnya punyanya orang kanan. Jadi kayak misalkan ada ini ya alat buat ngupas kentang misalkan. Aku nggak bisa kalau pakai yang model kayak bolpen gitu. Itu kan biasanya aku ngupasnya ke depan ya, jadi dari belakang ke depan. Itu kalau pakai alat itu harus dibalik. Aku ngupasnya dari depan ke belakang, kayak orang dari barat yang ngupas apel itu biasanya kan dari depan ke belakang. Nah ini kalau aku kebiasaan dari belakang ke depan, makanya nggak bisa pakai alat kayak gitu. Jadi harus mikir dua kali, makanya sering kali kayak gitu. Jadi kayak misalkan pisau, kalau nggak standar, kalau pisau murah biasanya kan pakai kayu. Jadi orang kiri orang kanan bisa pakai. Tapi kalau eh, ada pisau yang bentuknya disesuaikan sama jari kanan, itu nggak bisa dipakai buat orang yang kidal. Contoh yang paling gampang sih kayak mouse ya, mouse-nya komputer itu ada yang khusus buat orang kanan kan. Jadi ada bentuknya itu nggak kotak, tapi kayak pisang gitu melengkung. Nah itu kalau dipakai sama orang kidal nggak bisa, soalnya melengkungnya kebalik, jadi telunjuknya itu nggak bisa ngeklik soalnya kebalik. Ya untungnya waktu aku baru belajar komputeran, aku membiasakan diri
megang mouse pakai tangan kanan. Jadi aku sekarang kalau megang mouse pakai tangan kanan, tapi kalau nulis tetap pakai tangan kiri. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang membuat kita itu otaknya jadi kayak lebih mikir gitu kalau untuk membiasakan pakai barangnya orang kanan. Tapi selain itu ya sama aja sih kita. Cerdas atau enggak itu ya tergantung dari kita ini suka belajar atau enggak. Kalau orangnya malas-malesan ya meskipun kidal ya enggak jaminan kalau kita jadi cerdas. Soalnya itu tergantung dari ini juga. Dari kebiasaan kita belajar atau enggak belajar. Kalau aku sih dan kebanyakan orang kidal itu selalu bisa menemukan ininya apa peers-nya. Jadi pasti tahu kalau oh kamu kidal ya, ternyata kamu kidal. Jadi saya tahu. Kadang-kadang ini kayak Satria gitu nggak nyadar kemarin tuh kalau main sama Yosep dia nggak nyadar kalau lawannya itu juga kidal. Terus kan aku bilangin itu kan sama-sama kidal kamu. Duh, oh iya, baru dia tahu. Tapi kebanyakan sih orang kidal tuh tahu kalau ada orang kidal lain. Jadi udah merhatiin. Oh ternyata orang ini kidal. Kayak kemarin tuh aku di kasir di apotek yang mbaknya itu nulis pakai tangan kiri. Oh ini kidal. Jadi karena apa ya? Karena kita itu kaum yang minoritas. Jadi kalau ada kayak gitu dianggap aneh. Kalau aneh itu langsung ketahuan ya. Langsung ditengeri. Ya mungkin kalau cerita seputar kidal sih gitu ya di kehidupan yang umum. Tapi kalau untuk badminton aku rasa nggak ada bedanya sih. Cuman ini aja. Waktu kita boloan atau partneran tuh suka bingungnya di situ. Dan kita mau ngambil yang di tengah-tengah itu biasanya yang bingung. Kalau mau main single pun juga kalau pemain lawannya itu kanan, ya aku pasti udah tahu. Tapi waktu aku trainingan tuh temanku yang biasa sparringan sama aku juga kidal. Jadinya aku bingung. Ini biasanya lawan dikasih di situ mati, ini ngambil pakai forehandnya aku malah yang mati. Nah, jadi perlu penyesuaian lagi ya kalau kayak gitu. Mungkin kalau di grupmu nggak ada orang kidalnya, ya mungkin manggil orang yang kidal untuk main di grupmu, dibanyain biar kalian punya waktu banyak latihan dengan orang kidal. Lalu kalau bahas mengenai pola permainan ya kebanyakan sih kalau aku amati ya kalau So Sung Jae ya yang dari Korea itu suka main silang-silang dan aku juga suka main silang-silang jadi tapi nggak bisa digeneralisasi ya pemain kita itu suka main silang-silang itu juga nggak benar soalnya kalau Satrio main kan juga kidal tapi dia jarang main silang-silang lebih banyakan aku itu preferensi dari orangnya juga sih nggak selalu seperti itu atau bisa juga karena lawannya itu kanan misalkan ngasih ke silang berarti kan dari forehandnya dia aku biasanya kan ngambilnya pakai backhand ya soalnya kan bolanya disilang itu mengembalikannya memang lebih mudah untuk disilang balik daripada lurus. Kalau lurus itu kan biasanya lebih lambat. Makanya kok habis disilang kok disilang lagi ya itu mungkin karena kita ngambilnya pakai backhand lebih gampang untuk nyilang daripada untuk lurus. Mungkin pola permainannya dipengaruhi oleh hal-hal kayak gitu ya. Antara gampang atau susahnya kita mengembalikan bola. Oke guys, gitu aja sih mengenai orang kita dan orang kanan yang main badminton ya.
Mungkin dari kalian ada yang kidal yang lagi nonton, kalau mau komentar atau punya kayak ini ya kebiasaan khusus mengenai cara bermain di dunia badminton, tolong ditulis di kolom komentar. Selebihnya sampai jumpa di video berikutnya. Silakan ditonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Bye bye. Hahaha.